Di tengah keramaian kota wisata Bukit Tinggi, berdiri kokoh sebuah rumah yang menjadi saksi bisu lahirnya seorang tokoh besar bangsa. Rumah kelahiran Bung Hatta. Bukan sekedar bangunan kayu biasa, tempat ini adalah titik awal perjalanan sang proklamator, seorang pemikir dan bapak koperasi Indonesia. Di episode kali ini, kita akan kembali ke masa lalu, menyusuri setiap sudut rumah yang penuh makna, dan mengenal lebih dekat sosok pahlawan Muhammad Hatta. Hai Ronas, happy weekend bersama aku Raihana Latifah di Raun Sumbar, Jajah Warisan Minangkabau. Nah Ronas, kalau biasanya Ronas ke Bukit Tinggi, pasti Ronas akan mengunjungi Jam Gadang atau enggak ke Lubang Jepang. Tapi di episode kali ini aku akan ngajakin Ronas semua ke tempat yang sangat spesial dan menginspirasi tentunya. Yaps, tepat di belakang aku adalah replika dari rumah asli Bung Hatta, tempat di mana beliau dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya. Pasti Ronas penasaran kan gimana sih situasi di dalam? Yuk ikutin aku terus, let's go! Museum ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 yang sangat strategis dan mudah diakses. Meskipun yang kita lihat sekarang adalah replika yang dibangun kembali pada tahun 1992. Setiap detailnya dibuat sangat mirip dengan aslinya, mulai dari struktur kayu, tata letak kamar, hingga perabotan di dalamnya. Semua dirancang untuk membawa kita merasakan keasrian kota Bukit Tinggi di awal abad ke-20. Nah Rauners, aku sudah berada di dalam rumah kelahiran Bung Hatta nih. Ternyata suasana di sini tuh sangat tenang dan adem banget ya. Rauners kalian juga bisa lihat nih foto asli dari keluarga Bung Hatta dan juga silsilah keluarga beliau. Tapi yang paling mungkin menarik itu adalah koleksi buku-buku beliau. Ternyata Bung Hatta sejak kecil sudah gemar sekali membaca ya. Pantas saja pemikiran beliau begitu luasnya. Oh iya Rauners, yang paling penting diingat, kita di sini harus menjaga tata tertib. Tidak boleh menyentuh barang-barang yang dibatasi supaya kita tetap menjaga kelestarian sejarah. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta bukan hanya destinasi wisata, tapi juga pusat edukasi bagi generasi muda.
Banyak pelajar dan mahasiswa yang datang untuk mempelajari sejarah yang ada di sini dan mempelajari nilai-nilai integritas dan kesederhanaan sang proklamator. Fasilitas di sini cukup lengkap, mulai dari pemandu yang ramah, area parkir, hingga lokasi yang dekat dengan kawasan kuliner Bukit Tinggi. Dan yang paling menarik, untuk masuk ke sini pengunjung tidak dikenakan biaya. Cukup dengan mengisi buku tamu, Rounders sudah bisa memasuki rumah bersejarah yang satu ini. Loh, aku kayak dengar sesuatu deh. Aku disuruh ke Jam Gadang buat ketemu seseorang. Apa aku ke sana ya? Boleh deh, kayaknya aku ke Jam Gadang aja ya di sini. Rihanna. Aku kira kamu ke Payakumbuh loh. Enggak, emang gue kumbu kan kemarin. Cuman karena ada Arjen sama Dada yang harus absen untuk ke Bukit Tinggi. Balik dari mana aja? Tadi sempat sih dari Lubang Jepang, terus habis itu ke Bung Hatta. Makanya sekarang ke Jam Gadang. Oh iya, aku juga dari Bung Hatta loh tadi. Serius? Iya. Kok kita nggak jumpa? Oh iya. Emang takdirnya jumpa di sini kan? Agak aneh sih, tapi nggak apa sih. Tahu nggak tadi aku dengar suara? Kayaknya aku bakal ketemu seseorang di sini. Aku Iya, juga tadi kan kamu. kok kayak ada orangnya nunggu di Bukit Tinggi ya gitu. Tapi tau nggak? Apa tuh? Tahu nggak lah? Jam angka 4 di situ kan angka Romawi. Ada beda kan? Iya. Kok tulisannya cuma kayak 111 sampai 4, bukan kayak angka Romawi lainnya? Nah, tadi juga kayak gitu. Terus aku tanyakan sama orang-orang sekitar, sama penjaganya, terus juga sama Google. Katanya itu tuh dulu dibuat karena ingin kayak menyesuaikan sama visualnya. Terus ada juga yang bilang sejarah, bahwasanya pemerintah bilang kalau itu supaya pada zaman itu gampang orang mengetahuinya. Iya, aku kira desainernya typo lah. Enggak lah. Masa lihat desainer sebagus ini malah tipe ya? Kok desainer sih? Bukan desainer tahu. Oh, bangunan. melatih tipe ya? Aku juga tahu sesuatu. Itu apa sih namanya, atapnya itu udah berubah 3 kali tahu? Wah, Iya. betul kali. Waktu zaman Belanda itu bentuknya bulat. Waktu zaman Jepang bentuknya persegi atau petak ya. Nah, barulah yang ketiga kali ini diganti ke gonjong seperti rumah gadang. Wow, unik ya. Menarik sih, sungguh. Tapi apapun itu, kita tetap menikmati keindahan yang telah dibuat seindah ini. Tapi saran sih, kalau kita berkunjung itu ataupun siapapun lah kan, kalau pergi liburan, tetap jaga kebersihan. Iya sih, soalnya kan ini warisan budaya, harus kita jaga. Makin Apa? dekat sini, kita pindah Pindah tempat yuk. Yuk. Sana deh. Oke Runners, nah setelah melihat Jam Gadang tadi merupakan penutup petualangan kita pada episode yang sempurna ini. Mulai dari sejarahnya lubang Jepang, inspirasi rumah Bung Hatta, sampai ke sejarahnya Jam Gadang. Nah, terus saksikan program DKTV lainnya hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Aku Rio Sandika. Dan aku Raihana Latifah, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Raul Sumbar, jelajah warisan Minangkabau. Bye-bye,